saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Andreas Dwi Kristiono dengan NPM 2413045032. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Landasan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Rian Hidayatullah MPD. Baik, di sini ada 9 soal yang akan saya jawab dalam video berikut ini. Baik, saya akan menjawab soal yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori behavioristik dan berikan contohnya di sekolah. Baik, saya akan menjelaskan. Jadi, teori behavioristik adalah suatu teori landasan pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan suatu perubahan pada siswa. Perubahan yang tidak tahu menjadi tahu, perubahan yang tidak mengerti suatu materi itu akan menjadi mengerti suatu materi. Jadi misalnya suatu siswa tidak mengerti dan paham tentang materi interval tangga nada mayor misalnya. Jadi setelah guru menjelaskan itu siswa akan menjadi mengerti dan paham akan materi interval pada tangga nada mayor, yaitu yang isinya 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan teori konstruktivistik dan berikan contohnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Jadi, teori konstruktivistik adalah teori yang ada pada suatu landasan pendidikan. Teori ini diciptakan untuk membangun pengetahuan siswa berdasarkan pengalaman siswa. Jadi dia belajar itu berdasarkan pengalaman yang lalu. Jadi misalnya siswa di pertemuan pertama itu belum mengerti apa itu interval pada tangga nada mayor. Dan setelah di pertemuan kedua dan seterusnya, lama-kelamaan tuh siswa akan menjadi paham dan ngerti apa itu interval pada tangga nada C mayor. Yang artinya interval itu adalah jarak tangga nada mayor yang isinya yaitu 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Itu siswa akan menjadi lama-lama akan jadi mengerti dan paham tentang interval pada nada mayor. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori kognitivistik dan contoh dalam pembelajaran musik di sekolah. Baik, jadi teori kognitivistik ini adalah teori landasan pendidikan. Teori ini bertujuan untuk supaya siswa mudah memahami apa yang telah dijelaskan oleh guru di sekolah. Teori ini juga bisa berkaitan dengan kompetisi dasar seorang guru, yaitu pedagogi, karena menurut saya pedagogi adalah kompetisi dasar dalam mengajar supaya murid lebih mudah memahami apa yang telah diajarkan oleh seorang guru. Jadi misalnya dalam pembelajaran tangga nada natural itu bisa diganti dengan not angka supaya murid lebih mudah memahami dan mengerti apa itu tangga nada natural. Baik, sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apa itu deep learning atau pembelajaran mendalam? Jelaskan lalu berikan contoh yang konkret di dalam praktik belajar di kelas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Jadi deep learning atau pembelajaran mendalam adalah suatu proses pembelajaran yang baru ditemukan dari kurikulum lalu diturunkan menjadi mata pelajaran. Jadi tujuannya deep learning ini diciptakan yaitu untuk menciptakan kualitas pembelajaran yang baru bagi siswa. Dan di dalam deep learning ini siswa didorong untuk supaya lebih aktif lagi dalam suatu pembelajaran
sehingga setiap materi yang diajarkan oleh guru ini lebih dipahami oleh seorang siswa, karena siswa lebih aktif dalam suatu pembelajaran. Dan contoh yang konkret di dalam praktik belajar di kelas ini menurut saya ini menggunakan konsep joy learning, karena seorang guru harus bisa mencari suasana supaya dalam pembelajarannya ini siswa lebih dapat memahami apa yang diajarkan oleh seorang guru. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang kelima. Apa perbedaan Kementerian Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Jelaskan dengan rinci yang Anda ketahui. Baik, perbedaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang saya ketahui adalah yang terletak dari ruang lingkupnya. Jadi di Kementerian Pendidikan Tinggi ini ruang lingkupnya lebih mengelola ke dalam pendidikan tinggi, misalnya universitas, institut, dan lain sebagainya. Sedangkan pada Kementerian Pendidikan Dasar ini mengelola dalam jenjang pendidikan PAUD, SD atau MI, dan SMP. Dan di dalam Kementerian Pendidikan Menengah ini mengelola pada jenjang jurusan SMA dan juga SMK. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan untuk melanjutkan soal yang keenam. Kebijakan learning ada 3 jenis, yaitu pendidikan abad 21, integrasi teknologi, dan berusaha memberdayakan peserta didik menghadapi global. Jelaskan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pendidikan abad 21, yang dimana pendidikan abad 21 ini mengutamakan siswa yang lebih terampil dalam berpikir kritis dan berkreasi. Dan yang kedua adalah integrasi teknologi, di mana seorang pengajar atau guru ini harus memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya supaya siswa lebih memahami dan mengerti apa yang telah diajarkan. Misalnya guru memanfaatkan sosial media dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemberdayaan mahasiswa. Ini sebagai bekal mahasiswa untuk menghadapi tantangan global ke depannya supaya ilmu yang telah didapatkan oleh seorang mahasiswa dapat digunakan untuk bekal dalam mengajar nantinya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan soal yang berikutnya. Apa yang dimaksud dengan landasan pendidikan musik? Jelaskan bidang apa saja atau kompetensi apa saja yang mendukung pendidikan musik sebagai bangunan yang kokoh. Berikan contohnya. Oke. Baik, landasan pendidikan musik adalah suatu fondasi atau kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mengajar musik. Dan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang pengajar atau guru dalam mengajar musik adalah yang pertama, teori. Jadi seorang guru harus bisa memahami teori-teori yang ada dalam musik. Dan yang kedua adalah guru harus terampil. Jadi guru selain bisa teori harus bisa mempraktekkan apa yang ada dalam teori tersebut. Dan yang ketiga adalah menurut saya adalah pedagogi. Karena guru harus bisa memahami gimana cara mengajar supaya murid dapat memahami dengan mudah apa yang materi yang akan kita sampaikan. Baik, sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Jika Anda menjadi guru di sekolah dan harus mengajar musik, teori belajar apa yang akan Anda gunakan dan jelaskan alasan penerapannya. Baik, jika saya suatu saat nanti akan menjadi guru, mungkin teori yang akan saya gunakan salah satunya yaitu teori Dalcroze. Karena menurut saya teori Dalcroze adalah teori yang menyenangkan bagi siswa. Karena teori ini penerapannya yaitu dengan cara penggabungan antara suara dan juga gerakan atau ritmis. Dan teori ini juga bisa digunakan untuk melatih ritmis seorang siswa supaya ritmisnya akan menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih.
Baik, saya akan melanjutkan soal yang selanjutnya. Jika Anda melihat siswa Anda di SMP mengalami masalah belajar dalam kelas musik, lalu menggunakan sudut pandang teori perkembangan kognitif atau Gen Biaset. Baik, jika saya melihat siswa saya di SMP mengalami kesulitan untuk memahami materi, maka yang saya lakukan adalah mempraktekkan materi tersebut secara terus-menerus, secara mengulang. Jadi selama siswa itu mengerti dan paham materi yang saya jelaskan. Baik, sekian, terima kasih.